Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbincang-bincang sedikit tentang bagaimana pandangan seorang Sulis sebagai ketua Kohati di cabang Dok Semoya Aceh Utara terhadap mahasiswa yang ideal, ya. Jadi langsung saja kita bisa berbincang-bincang sedikit mengenai apa yang akan kita bicarakan dengan Sulis Tiana selaku ketua umum Kohati. Oke, silakan. Bagaimana pandangan Anda terhadap mahasiswa yang dikatakan dengan mahasiswa ideal itu? Ya, terima kasih sebelumnya kepada presenter kita ya, Bapak Jono Ramli MK. Nah, jadi berbicara tentang pandangan saya mengenai tentang mahasiswa yang ideal itu bagaimana. Nah, berbicara ideal berarti keberadaannya itu mampu memberikan manfaat. Keberadaannya itu mampu memberikan inspirasi bagi orang lain. Nah, mahasiswa itu maha lebih tinggi ya daripada siswa. Nah, berarti dia memiliki jenjang yang lebih daripada pelajar-pelajar yang lainnya. Iya, orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Dan untuk merujuk ataupun untuk memfokuskan diri kita untuk menjadi mahasiswa yang ideal, itu banyak sekali tahapan-tahapan dan banyak sekali item-item yang harus dilakukan. Di antaranya nih ya, yang pertama kita harus meyakinkan kepada diri kita sendiri untuk lebih mengenali diri kita dulu. Di saat kita sudah mengenali diri kita, nah kita akan lebih mudah untuk bergabung ataupun untuk bergaul kepada orang lain. Nah, tujuan kita bergaul dengan orang lain untuk mendapatkan teman yang banyak. Di situ kita bisa membangun jaringan yang banyak juga, ya pastinya kepada kawan-kawan yang ada di jurusan lain, yang ada di kampus-kampus lain. Tujuannya apa? Kita bertukar ide, kita bertukar pikiran. Di situ kita membangun komunikasi kita, keberanian kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, keberanian kita untuk berbagi dengan orang lain dan untuk mendapatkan pengalaman orang lain agar hidup ini lebih termotivasi seperti itu. Oke, jadi seperti ini Sulis Tiana ya, yang kita anggap hari ini sebagai aktivis juga. Kenapa? Karena beliau sudah aktif di di ketua Kohati cabang Dok Semoy. Ini bisa dikatakan dengan aktivis karena syarat dengan aktivitas-aktivitas ya. Jadi bagaimana mengajak mahasiswa-mahasiswi yang ada di universitas-universitas itu untuk berperan aktif ya, sehingga menjadi aktivis yang ideal. Iya. Seperti itu. Coba bisa dijelaskan? Iya, bisa. Yang pertama ya, pesannya itu kita harus memiliki prinsip, kita harus memiliki pandangan ke depan. Hari ini kita kuliah, 5 tahun ke depan kita mau jadi apa? Seperti itu. Nah, jadi di saat kita sudah memiliki cita-cita ke depan ya, bisa dikatakan ya. Nah, kita ingin jadi apa? Kita ingin jadi pengusaha. Nah, itu jadikan sebuah model. Kita cari pengusaha-pengusaha yang memang kita anggap dia mampu memberi peran dalam hidup kita. Nah, contohnya ya, kalau saya tuh cita-citanya ataupun target saya setelah selesai kuliah tuh saya ingin jadi presenter. Nah, saya mengambil satu presenter yang memang menurut saya itu dia layak menjadi model untuk saya belajar secara autodidak. Nah, contohnya apa? Najwa misalnya, Mata Najwa. Di situ dia memberikan inspirasi dengan gaya berbicara, dengan keberanian dia untuk memulai wawancara dengan orang, membuka dialog. Nah, di sini saya belajar secara autodidak. Setiap dia show di televisi saya hadir dan saya menonton dia. Nah, seperti itu. Saya mengambil pelajaran di sini. Nah, untuk adik-adik semuanya ataupun untuk kawan-kawan mahasiswa semuanya, boleh gitu kan menentukan dulu kita ke depan mau jadi apa, ataupun untuk gambaran umum saja, saya ke depan ingin menjadi orang yang sangat bermanfaat. Nah, itu sebenarnya sudah menjadi sebuah motivasi ya. Oke, jadi motivasinya itu lebih ke apa? Menyusun target perencanaan ke depan. ya. Iya, benar sekali. Ya. Jadi kita itu memang harus mengawali sesuatu itu dengan perencanaan yang untuk masa depan kita. Iya, benar seperti sekali. itu. Jadi kalau berbicara dengan masa depan, tapi kebanyakan daripada mahasiswa sekarang kita melihat mereka tidak berpikir ataupun tidak merancang tujuan mereka, apa yang harus dilakukan. Seperti mahasiswa setelah selesai kuliah mereka banyak pengangguran. Itu salah satu aspek yang membuat mereka untuk tidak menyusun perencanaan. Jadi bagaimana untuk menerapkan kembali ataupun mengajak ini semua mahasiswa untuk menyusun perencanaan mereka, karena mereka kan sebelum masuk S1 itu kan mereka membuat perencanaan bahwa
akan masuk ke salah satu universitas. Begitu juga nanti di saat mereka selesai kuliah, mereka akan menyusun perencanaan untuk S2 ataupun membuka usaha dan segala macam. Ini bagaimana cara mengajak mahasiswa tersebut untuk menyusun perencanaan tersebut? Oke, silakan. Iya, untuk menyusun perencanaan ini ya, Bandung Januar Ramli MK. Nah, di sini ada beberapa peluang yang disiapkan untuk mahasiswa, di antaranya organisasi. Nah, kita ambil sampel ya. Alhamdulillah saya aktif di HMI. Ya. Di wadah ini saya bergabung dari tahun 2012 sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi saya banyak mendapatkan pelajaran tentang organisasi. Kenapa begitu? Organisasi ini adalah wadah pengembangan ya, pengembangan daya pikir ataupun cara berpikir ya, ide-ide kreatif kita dan cara bergaul, bagaimana kita saling bertukar pikiran ya dengan orang yang memiliki pengalaman lebih daripada kita. Nah, jadi untuk menentukan perencanaan itu di saat kita berada di organisasi, di situ kita akan lebih terbuka. Di saat kita melihat masyarakat ya, contohnya kita aktif di organisasi BM misalnya ya Bang ya. Kemudian ada galang dana, kemudian kita ikut galang dana. Awalnya kita hanya ikut-ikutan aja galang dana, tapi di saat kita melihat masyarakat yang kesusahan, kita melihat kerja keras kawan-kawan kita saling kompak ya untuk di panas-panasan nggak apa-apa lah, yang penting kita dapat uang, kita dapat bantuan untuk masyarakat yang sedang kesusahan. Nah di sini kan akan timbul ya kesadaran-kesadaran kita untuk berpikir. Nah kalau kita bersatu seperti ini, kalau kita menjadi seperti ini, pastinya kita lebih mudah untuk membantu mereka, misalnya seperti itu. Nah, dari motivasi-motivasi kecil yang kita alami itu, yang kita dapatkan itu dari susah-susahnya kita dulu ya Bang ya. Nah, jadi kita jangan mau jadi mahasiswa mami papi gitu ya, hanya tukul ya, tukang kuliah gitu itu ya. lah yang hanya menerima aja gitu. Tapi coba kita buktikan, kita juga bisa memberi kok. Walaupun kita tidak memberi dengan harta benda, kita bisa memberi dengan tenaga kita. Berarti mahasiswa ini harus melihat Iya, tujuannya ya, apa harus. Tridharma perguruan tinggi itu harus Iya. disesuaikan Iya, ataupun harus dilaksanakan. disesuaikan. Kan dia itu teringat kita bahwa di yang ketiganya Tridharma perguruan tinggi itu adalah pengabdian kepada masyarakat ya, seperti itu ya. Iya. Oke, jadi begitu ya pembicaraan ataupun bincang-bincang kita pada dengan Ketua Kohati Cabang Sumawe ya. Oke, terima kasih buat Anda. Jadi inisiatifnya ataupun intinya berarti seorang mahasiswa yang ideal itu harus menyusun segala sesuatu perencanaannya untuk masa depan. Oke, terima kasih Pak Sulis. Mungkin lain kali nanti kita akan mengupas banyak hal ya. Iya. Oke, jadi begitu permisa ya. Oke, silakan. Assalamualaikum. Udah.